Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu. Oke, baik, udah selesai. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yakni sudah memasuki bab 2 membahas mengenai kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama muslim Daulah Abbasiyah. Kita ke bagian yang pertama, ada ilmuwan muslim Daulah Abbasiyah. Semangat para ilmuwan muslim untuk mewujudkan ide-ide cemerlang melalui penemuan-penemuan, karya-karya ilmiah tergambar dari berkembangnya ilmu pengetahuan pada masa itu. Kegiatan penerjemahan manuskrip-manuskrip kuno, buku-buku, literatur tentang ilmu pengetahuan yang pada awalnya berbahasa Yunani dan Romawi diterjemahkan ke bahasa Arab. Daulah Abbasiyah yang berkuasa selama 5,5 abad adalah salah satu pemerintahan dalam sejarah Islam yang sangat mementingkan usaha pengembangan intelektual ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Usaha ini mendapat sambutan yang sangat baik dari para ilmuwan. Bentuk usaha pengembangan ilmu pengetahuan itu diantaranya mencari naskah-naskah yang berisi ilmu pengetahuan dan peradaban untuk dimiliki kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, untuk mengetahui peran-peran ilmuwan muslim dan peran besar mereka dalam menciptakan kejayaan intelektual Islam, di sini ada beberapa tokoh ulama pada masa Daulah Abbasiyah yang begitu terkenal. Kita ke bagian yang pertama, ada ilmuwan bidang kedokteran. Nah, ilmuwan bidang kedokteran ini terbagi menjadi 3 tokoh. Yang pertama, Ali At-Tabari, yang kedua ada Ar-Razi, dan yang ketiga ada Ibnu Sina. Kita ke pembahasan tokoh ilmuwan yang pertama, yakni Ali At-Tabari. Dengan nama lengkap Ali bin Sahal Rabban At-Tabar, lahir pada tahun 838 Masehi. Pada awalnya, Ali At-Tabari ini seseorang yang beragama Kristen. Ia masuk Islam dan menjadi dokter pribadi dari Khalifah Al-Mutawakkil. Ayah dari Ali At-Tabari ini adalah seorang dokter dan penulis kaligrafi yang hebat. Dari ayahnya pun, Ali At-Tabari pertama kali belajar ilmu kedokteran. Lalu, Ali At-Tabari ini wafat pada tahun 870 Masehi. Ali At-Tabari tidak hanya mahir di dalam bidang ilmu kedokteran. Ia juga mahir dalam bidang astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Ali At-Tabari juga mahir berbahasa Arab dan Yunani. Beliau juga terkenal sebagai tokoh ilmuwan pertama yang menulis ensiklopedia kesehatan. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Zakaria Ar-Razi. Nah, karya-karya yang terkenal di antaranya yakni ada Firdaus Al-Hikmah. Karyanya ini merupakan ensiklopedia kesehatan yang di dalamnya memuat tentang obat-obatan dan cabang ilmu kesehatan. Lalu karya yang kedua ada Din Ad-Daulah.
Kitab ini sebuah kitab yang membahas tentang agama dan negara. Lalu lanjut ke kitab yang ketiga, yakni Hifdzus Shihah, sebuah buku yang menjelaskan cara menjaga kesehatan. Lalu lanjut ke tokoh yang kedua, ada Ar-Razi. Nama lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Dilahirkan di kota Rai, Tehran, ibu kota Iran. Dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit besar yang ia dirikan sendiri. Ar-Razi juga merupakan penulis paling produktif. Semasa hidupnya, ia menulis tidak kurang dari 200 karya ilmiah. Di antaranya ada Al-Hawi dan Al-Judari wal Hasbah. Al-Hawi ini sebuah buku yang komprehensif. Buku ini dianggap sebagai karya utama Ar-Razi dalam bidang kedokteran, yang pertama kali diterjemahkan ke bahasa Latin oleh seorang dokter Yahudi Sisilia, Faraj bin Salim, pada tahun 1279 Masehi. Lalu ke karya yang kedua ada Al-Judari wal Hasbah, sebuah karya yang membahas tentang penyakit cacar air, campak, dan bisul, serta dipandang sebagai mahkota dalam literatur ilmu pengetahuan. Karya-karya besar Ar-Razi merupakan rujukan utama bagi pengembangan ilmu kedokteran di masa yang mendatang. Karya-karya dari Ar-Razi ini banyak ditemukan di perpustakaan di universitas yang ada di Eropa dan digunakan sebagai buku rujukan untuk dunia kedokteran di Barat. Lalu masih banyak lagi karya dari Ar-Razi yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu kedokteran. Lanjut ke tokoh ilmuwan bidang kedokteran yang ketiga, ada Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Orang Arab menyebut atau memberi gelar kepada Ibnu Sina ini adalah Shaykhur Rais, yakni pemimpin yang terpelajar. Ibnu Sina ini lahir pada tahun 980 Masehi dan wafat pada tahun 137 Masehi. Ibnu Sina ini dianugerahi dengan kemampuan yang luar biasa untuk menyerap dan memelihara pengetahuan. Sarjana Islam dari Persia ini membaca buku-buku di perpustakaan besar milik raja pada usia 21 tahun dan memulai menulis buku. Sebagai dokter, Ibnu Sina lebih suka tindakan preventif daripada kuratif dan selalu menguatkan aspek rohani dan jasmani pasien dalam pengobatannya. Lalu, karya dari Ibnu Sina ini ada banyak, di antaranya ada Al-Qanun fi Tibb dan Asy-Syifa. Al-Qanun fi Tibb yang artinya dasar-dasar ilmu kedokteran. Buku ini berabad-abad telah menjadi buku yang menguasai dunia pengobatan di Eropa dan menjadi buku sumber kedokteran di Prancis. Lalu lanjut ke kitab yang kedua, yakni ada kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa ini sebuah kitab yang membahas atau yang berisi tentang cara pengobatan, termasuk tentang lanjut ke bagian ilmuwan filsafat Islam. Ilmuwan filsafat Islam terbagi menjadi tiga tokoh yang terkenal,
yakni Al-Kindi, Al-Ghazali, dan Ibnu Maskawai. Filsafat atau falsafah merupakan pengetahuan tentang kebenaran yang dipahami oleh akal manusia. Kita ke tokoh yang pertama, yakni Al-Kindi. Al-Kindi ini disebut sebagai filsuf Muslim pertama. Nama lengkapnya Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin Sabah Al-Kindi, seorang putra gubernur yang lahir di Kufah sekitar tahun 801, lalu menetap dan meninggal di Baghdad. Al-Kindi ini lebih dari seorang filsuf. Dia juga seorang ahli perbintangan, kimia, ahli mata, dan musik. Tidak kurang dari 361 buah karya ilmiah ditulisnya. Namun sayangnya, kebanyakan dari karya-karya itu tidak bisa ditemukan. Di antaranya, karya filsafatnya adalah Risalah fi Madhal al-Mantiq bil Istifa al-Khulfi, sebuah pengantar lengkap logika. Lewat karyanya, Al-Kindi berusaha menjelaskan hubungan agama dan filsafat. Ia juga mengatakan antara filsafat dengan agama itu tidak ada pertentangan dan tidak perlu dipertentangkan, karena keduanya sama-sama mencari kebenaran. Titik temu pada kebenaran inilah yang kemudian menyebabkan banyak ilmuwan Muslim dan lainnya mengkaji pemikiran filsafat Yunani Romawi, sehingga filsafat menjadi salah satu hasil dan bentuk pemikiran ilmuwan Muslim yang cemerlang. Lalu ke tokoh yang kedua, yakni Al-Ghazali, dengan nama lengkap Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Imam Al-Ghazali bergelar sebagai Hujjatul Islam, yakni orang yang memiliki kewenangan atau otoritas atas Islam. Imam Al-Ghazali dilahirkan di Tusi, Khurasan, pada tahun 159 Masehi dan wafat pada tahun 1111 Masehi. Guru dari Imam Al-Ghazali ini adalah Imam Haramain Al-Juwaini, seorang ulama besar dan mengajar di Madrasah An-Nizamiyah di Irak. Ada banyak karya dari Imam Al-Ghazali ini, di antaranya yakni kitab Tahafutut Falasifah dan Ihya Ulumuddin. Tahafutut Falasifah atau Keracunan Filsafat, sebuah kitab yang membahas tentang filsafat Islam. Lalu kitab Ihya Ulumuddin, sebuah kitab tasawuf yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam mensucikan jiwa, yang membahas tentang penyakit hati, pengobatannya, dan mendidik hati. Kitab Ihya Ulumuddin ini salah satu kitab yang paling terkenal dari Al-Ghazali. Kita ke tokoh ilmuwan bidang filsafat Islam yang ketiga, yakni Ibnu Maskawai. Nama lengkapnya Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskawai. Lahir di Iran pada tahun 932 Masehi dan wafat pada tahun 1030 Masehi. Ibnu Maskawai merupakan sosok ilmuwan Muslim bidang ilmu filsafat akhlak. Menurut Ibnu Maskawai, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Selama hidupnya, Ibnu Maskawai banyak menghasilkan karya tulis yang sangat luar biasa dan mempengaruhi perkembangan ilmu filsafat di kemudian hari. Di antaranya karya-karya dari Ibnu Maskawai ini ada Tahzibul Akhlaq wa Tathhirul A'raq, sebuah kitab yang menjelaskan tentang cara untuk meraih akhlak yang stabil dan perilaku yang lurus.
Lalu ada kitab yang kedua, yakni Tartib As-Sa'adah, sebuah kitab yang menjelaskan tentang politik dan akhlak. Selanjutnya kita ke ilmuwan kimia. Tokohnya yakni Jabir bin Hayyan bin Abdullah Kufi. Jabir bin Hayyan ini dilahirkan di desa Tus Khurasan, kemudian menetap di Kufah sekitar tahun 776 Masehi. Ia merupakan tokoh besar dalam bidang ilmu kimia pada abad pertengahan. Penguasaannya terhadap ilmu kimia membawanya menjadi seorang ahli kimia yang termasyhur di zamannya. Pendapatnya yang terkenal dalam perspektif keilmiahannya adalah bahwa logam biasa seperti seng, besi, dan tembaga dapat diubah menjadi emas atau perak dengan formula misterius, yang untuk mengetahuinya ia telah banyak menghabiskan waktu. Jabir bin Hayyan juga menggambarkan secara ilmiah dua operasi utama kimia, yakni kalsinisasi dan reduksi kimiawi. Ia memperbaiki beberapa metode penguapan, sublimasi, peleburan, dan kristalisasi. Lalu karya dari Jabir bin Hayyan ini ada Ar-Rahmah, Al-Tajmi, dan Al-Zibak Al-Syairki. Lalu ke ilmuwan bidang astronomi. Tokohnya yakni Muhammad bin Musa Al-Hawarizmi, dikenal dengan Al-Hawarizmi. Al-Hawarizmi ini adalah tokoh utama dalam kajian matematika Arab dan observer bidang astronomi. Sebagai seorang pemikir Islam terbesar, ia telah mempengaruhi pemikiran dalam bidang matematika, melampaui pemikiran ilmuwan abad pertengahannya. Peran Al-Hawarizmi terhadap perkembangan ilmu astronomi dan matematika sangatlah besar. Ia telah menyusun tabel astronomi tertua. Ia juga menulis karya tertua tentang aritmatika dan tentang aljabar. Mungkin cukup itu saja kesimpulan yang dapat diambil, yakni dengan para ilmuwan muslim pada masa Daulah Abbasiyah, mereka mempunyai keahlian di bidang masing-masing, dan itu membuat perkembangan atau kemajuan pada masa Daulah Abbasiyah itu sangat cepat. Mungkin cukup itu saja. Wassalamualaikum